Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Cindy Noparita. Saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5 di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, menjadi lulusan UIN adalah salah satu impian dari seluruh mahasiswa yang dulunya kuliah di IAIN. Ketika kita kuliah di IAIN dan lulus menjadi lulusan UIN, menjadi lulusan terbaik dan memiliki progres kerja yang sesuai dengan program studi yang kita ambil, tentunya ada rasa bangga tersendiri terhadap diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mewawancarai salah seorang lulusan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang dulunya adalah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Beliau ini bekerja tapi tidak sesuai dengan program studi yang diambil semasa kuliah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Bunda Fatrika Syapri yang katanya beliau ini kuliah tapi progres kerjanya tidak sesuai dengan program studi yang dia ambil. Mau tahu keseruan seperti apa? Ayo langsung saja kita wawancara bersama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kali ini saya berada di Aula Asrama Haji bersama salah seorang lulusan UIN yang sudah bisa kita katakan sudah berprestasi, sudah pintar dan tentunya sudah sukses nih. Dengan moto hidupnya, hidup butuh proses, yang selalu digonggongkan oleh Bunda Fatrika. Jadi sebenarnya apa sih hidup dengan proses itu? Langsung saja kita tanya dengan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Selamat sore Bunda. Cindy izin wawancara Bunda, kalau boleh tahu Bunda dulu alumni di IAIN atau di UIN? Halo sahabat semua, saya Fatrika Syapri. Saya ini adalah alumni STAIN ya, tahun 2007. Saya dari program studi KPI. Wah, ternyata saya KPI ya. Ternyata Bunda Fatrika ini alumni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, nah oke. Saya itu sebenarnya awalnya punya atau punya cita-cita ingin menjadi diplomat. Beberapa kali untuk ikut tes di hubungan internasional selalu gagal, dan kayaknya yang dekat-dekat itu rasanya ketika itu adalah KPI yang ada di STAIN. Jadi akhirnya saya mengambil program studi. Oke, dari program studi KPI ini sekarang Bunda terjunnya di atau ngajarnya di mana nih? Ya, jadi sejarahnya saya ini lulusan 2007 dan ketika itu alhamdulillah dari kampus ada proses pembibitan dosen. Jadi saya mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi S2 di tahun 2008. Hanya saja dengan syarat prodi yang saya ambil untuk lanjut S2 itu diberikan oleh pihak perguruan tinggi, oleh pihak lain kan itu. Sedangkan prodi yang sangat dibutuhkan adalah prodi PGRA atau PIAUD pada saat ini. Akhirnya mau tidak mau saya harus ikut dengan bismillah, walaupun masih galau tapi alhamdulillah sudah dijalani pada saat ini. Alhamdulillah. Tadi kan Bunda kuliah di KPI tapi mengajar di PIAUD. Sebenarnya ada nggak sih tantangan tersendiri yang sering Bunda hadapi? Ya, tantangannya banyak karena yang pertama saya berasal dari program studi yang bukan pendidikan. Jadi ketika sekolah S2 saya harus banyak belajar otodidak tentang pendidikan, tentang metodologi pendidikan. Itu yang pertama PR yang saya hadapi ketika itu. Tetapi yakinlah dengan kita semangat untuk menjalani proses itu, maka tidak ada yang sulit dalam setiap proses yang kita jalani. Yang penting semuanya dijalani dengan ikhlas, bismillah, jalankan dengan tulus, semuanya lancar. Oke, kita beralih nih Bunda mengenai moto Bunda yang sangat menarik tadi. Sebenarnya bagaimana sih Bunda cara kita dan cara kami nih khususnya mahasiswa agar tetap konsisten? Kalau berbicara konsisten sulit karena saya sudah tidak konsisten ya dengan prodi awal yang saya pilih dengan yang pada saat ini saya jalankan. Tetapi saya merasa saat ini prodi KPI ini sangat luas dan utuh dan bisa kemana saja. Di prodi KPI ini saya belajar tentang komunikasi, bagaimana saya memahami orang lain, bagaimana komunikasi antar individu. Saya bisa mengerti gitu ya, berkomunikasi dengan setiap orang pada saat yang berbeda. Nah artinya ketika saya mengambil program studi lain, di dalam program studi PIAUD itu ada namanya komunikasi anak usia dini. Nah paling tidak
hal inilah yang bisa saya tarik, ilmu yang dulu saya dapatkan bisa dijadikan sebagai landasan awal belajar tentang komunikasi anak usia dini. Nah, hidup itu adalah proses tentu, dan kita ini hidup tidak akan pernah berhenti berproses sampai kita meninggal dunia. Nah, artinya sahabat semua, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan tulus. Nanti hasil itu Allah yang menentukan, dan kita harus yakin kalau kita berproses dengan benar, hasil itu tidak pernah berkhianat dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bunda, ada nggak sih tips and trik supaya kita tuh bisa menggapai cita-cita apa yang kita inginkan? Tips dari Bunda. Saya dulu tidak pernah bercita-cita jadi seperti saat ini ya, tapi saya hanya menjalankan saja apa yang bisa saya lakukan dengan cara yang paling baik. Saya memberikan, setiap melakukan sesuatu, saya pasti memberikan yang terbaik. Jadi sahabat-sahabat semua, yakinlah dengan apa yang kita lakukan, yang kita berikan itu Tuhan semua yang menentukan. Seperti sejalan saya mendapat beasiswa S2, ketika tamat langsung dipanggil pihak kampus, ketika itu tes dosen gitu ya, dan alhamdulillah Tuhan memudahkan saya lulus gitu ya, dan semua itu ketika dipikir balik, respect gitu ya, artinya memang saya waktu itu memang betul-betul berproses gitu sahabat. Jadi lakukanlah proses dengan baik, serius dalam belajar, tidak usah memikirkan saya akan mendapatkan apa, tapi yakin yang terbaik akan diberikan oleh Allah kepada kita yang berjuang dengan cara yang terbaik. Oke, pertanyaan terakhir nih Bunda, apa sih pesan untuk seluruh mahasiswa yang ada di dunia ini supaya tidak putus asa ketika kita bekerja tidak sesuai dengan program studi yang kita ambil nih? Ya baik sahabat semua, sekarang ini adalah revolusi 4.0. Kita menghadapi dunia yang memang tidak seperti dunia yang dahulu seperti dulu. Jadi pekerjaan pun sahabat, kita tidak harus memikirkan bahwa saya ini ada di prodi KPI misalnya harus sesuai betul dengan prodi KPI. Saya pikir tidak seperti itu sahabat. Prodi KPI ini adalah prodi yang sangat betul, yang bisa masuk ke dalam semua ranah. Dia bisa masuk kepada periklanan, televisian, radio, dia bisa masuk di ranah public relationship, perusahaan-perusahaan, ada bank gitu ya. Dan saya pikir sahabat, ketika kita berada dalam kampus, niat kuliah dengan ikhlas mencari ilmu gitu ya, maka kedepannya seperti saya yang sudah tidak mengalami linearitas itu, kita harus menekuni ketika keputusan jenjang kedua yang kita ambil. Jadi saat ini saya memutuskan untuk mengambil di jenjang kedua adalah program studi pendidikan Islam anak usia dini. Artinya saya harus konsentrasi dengan pendidikan anak usia dini pada saat ini. Makanya saya mengambil S3 yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, menunjukkan bahwa kita harus serius dan fokus dengan apa yang kita lakukan. Nah, linearitas itu bukan sesuatu hal yang mematikan karir kita, tidak. Menurut menteri kita